Perkenalkan, namaku Rohmat. Umurku 25 tahun. Aku masih jomblo alias belum punya pacar. Sebenarnya wajahku tidak jelek-jelek amat, tapi tidak tahu kenapa sampai sekarang belum ketemu wanita yang aku idam-idamkan. Aku berasal dari kampung dan saat ini sedang merantau di ibu kota. Sudah 3 tahun lebih aku merantau di Jakarta. Teman-temanku bilang aku termasuk sukses karena aku sudah bisa beli motor dan beli mobil sendiri. Orang tuaku pun bangga dengan diriku karena aku bisa mengirimkan uang untuk kehidupannya di kampung setiap bulannya. Pada suatu hari di akhir pekan, aku dan temanku sepakat untuk ketemuan di salon pada pukul 1 siang. Aku pun segera bergegas ke salon itu, bermaksud untuk memangkas rambutku. Setelah beberapa saat, akhirnya aku pun sampai di salon itu. Saat itu aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 12.55, dan saat itu juga aku memutuskan untuk masuk ke salon. Sewajarnya salon, saat itu suasana di salon terasa normal sekali dan tidak ada hal yang ganjil sedikit pun. Ketika aku masuk, aku pun menuju pada resepsionis. Di saat itu aku pun mengatakan bahwa aku berniat untuk pangkas rambut. Di balik meja resepsionis, seorang wanita cantik berkata padaku agar aku menunggu sejenak. Sembari menunggu temanku, aku mencoba untuk melihat-lihat suasana salon dan mencari temanku yang sebelumnya sudah berjanji denganku. Namun ternyata temanku tidak ada. Kuakui bahwa hampir semua wanita yang bekerja di salon ini rata-rata cantik, putih, ditambah lagi mereka masih muda. Setelah beberapa saat aku menunggu antrian, pada akhirnya aku mendapat giliran. Saat itu resepsionis berkata bahwa sekarang giliranku untuk pangkas rambut. Dia menunjuk ke kursi yang kosong dan aku bergegas menuju ke kursi itu. Kemudian setelah aku duduk, tidak lama seorang wanita yang muda dan cantik datang ke arahku dan memegang rambutku. "Mau model apa potong rambutnya, Mas?" ucapnya. "Apa ya, Mbak? Apa aja deh, Mbak. Yang penting rapi," ucapku sekenanya. Lalu layaknya di salon pada umumnya, aku pun kemudian diberi penutup badan agar rambut yang dipangkas tidak mengenai bajuku. Pada awalnya suasana terasa kaku. Namun saat itu aku mencoba untuk mencairkan suasana agar terasa rileks. "Ngomong-ngomong udah berapa lama Mbak kerja di sini?" tanyaku basa-basi. "Baru kok Mas, baru 5 bulan. Ngomong-ngomong, Mas baru pertama kali ya cukur di sini?" tanyanya sembari memangkas rambutku. "Iya nih Mbak. Kebetulan kemarin lewat sini, melihat ada salon, ya udah deh. Akhirnya aku mau coba cukur di sini. Lagian aku juga lagi janjian sama temen buat ketemu di sini Mbak. Malah sampai sekarang belum datang." "Oh," jawabnya singkat dan terkesan cuek.
Tidak lama setelah itu, pada akhirnya temanku pun datang juga. "Woi!" suara temanku sembari menepuk pundakku dari belakang. "Lama banget sih lu, kemana aja lu?" tanyaku. "Sorry Bray, tadi di jalan macet." "Ya udah, gue pangkas rambut dulu ya Bray," jawabnya sambil berlalu. Temanku pun berlalu begitu saja. Sembari dipotong, aku dan mbaknya mengobrol. Singkat cerita, dari obrolan itu kami pun mulai rileks, dan aku mengetahui bahwa dia bernama Ratna dan dia berusia 21 tahun. Ratna tinggal di kos-kosan sekitar salon itu, dan kini aku pun sudah selesai. Kemudian aku pun memberikan tips sekedarnya, sembari aku menanyakan apakah dia mau aku ajak keluar. Saat itu Ratna pun menyetujui, dan dia menulis nomor handphonenya pada selembar kertas kecil. Pada akhirnya kami pun ketemuan pada hari Senin di tempat yang sudah kami sepakati sebelumnya. Setelah makan siang, kami lalu nonton bioskop. Saat itu Ratna terlihat cantik sekali. Dalam hati aku berkata, cantik sekali Ratna hari ini. Kami serius mengikuti alur cerita film itu. Hingga akhirnya semua penonton dikagetkan oleh suatu adegan. Ratna tampak kaget. Secara refleks aku memegang tangan kanannya. Lama sekali aku memegang tangannya itu, dan dia hanya diam saja. Setelah nonton bioskop, aku mengantarkan dia pulang ke kosnya. Di tengah jalan Ratna memohon kepadaku untuk tidak langsung pulang, tapi minta putar-putar dulu. Kukabulkan permintaannya karena aku sendiri sedang bebas. Lalu aku memutuskan untuk putar-putar kota Jakarta sambil menikmati musik. Kami saling berdiam diri. Hingga akhirnya Ratna mengatakan, "Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Memang semua ini terlalu cepat, namun aku harus mengatakan hal ini ke kamu. Aku suka sama kamu, Mas," ucapnya lirih. Saat itu aku merasa seperti tersambar petir mendengar ucapannya itu, dan secara refleks aku pun menengok ke arahnya. Ketika itu nampak raut wajahnya sangat serius dengan apa yang barusan dia katakan. Matanya pun menatap tajam padaku. "Apakah kamu sudah yakin dengan omonganmu yang barusan, Rat?" tanyaku. Aku gak tahu kenapa. Aku merasa kalau kamu itu beda sama cowok-cowok yang pernah aku kenal sebelumnya. Kamu itu baik, Mas. Sekarang aku ingin buktikan kalau aku benar-benar cinta sama kamu, ujarnya. Dia pun menyuruh aku untuk menghentikan laju mobilku. Kita berhenti di pinggir jalan yang agak sepi. Di dalam mobil itu, dia memberikan segalanya untukku. Ini sebagai bukti bahwa dia benar-benar cinta sama aku, dan kita pun melakukannya. Aku tak menyangka bahwa semua ini akan terjadi, dan aku merasa hal yang sungguh luar biasa. Pertama kalinya bagiku, dengan orang yang sebentar baru aku kenal. Setelah 2 minggu sejak kejadian itu, Ratna mengundurkan diri dari salon. Sekarang kami hidup bersama di sebuah tempat di daerah Grogol. Kini Ratna pun diterima sebagai operator.
Sedangkan aku tetap sebagai animator yang bekerja di sebuah perusahaan di daerah Kedoya. Tapi aku harus meninggalkan kosku setelah kami hidup seatap. Selama 6 bulan Ratna bekerja di salon itu, aku tidak mengetahui bagaimana asal mulanya. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir, dan entah kapan kami akan resmi menikah. Kami berdua menikmati setiap hari yang akan kami lalui dan telah kami lalui bersama. Aku sungguh tidak peduli dengan asal-usulnya pekerjaan Ratna sebelumnya. Aku mencintainya.